Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavin Asyaf Saputra. Saya berasal dari Logo Jambi. Saya siswa Mansatu Banyani kelas X10 ingin mengerjakan tugas dari Bunadir untuk menjelaskan Khulafiyah Rasyidin, tugas dari Bunadir. Jadi Khulafah Rasyidin itu pemimpin setelah Nabi Muhammad. Siapa khalifah pertama? Khalifah pertama yaitu bernama Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 22 Jumadil Akhir. Beliau memiliki seorang ayah yaitu bernama Utsman bin Amir. Sebelum memasuki Islam, ayah dari Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang baik. Peristiwa yang membuat ayah Abu Bakar masuk Islam saat peristiwa Abdul Ka'bah, peristiwa penaklukan kota Makkah atau disebut sebagai Fathul Makkah. Abu Bakar adalah golongan orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliau memiliki jabatan yaitu As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? As-Siddiq adalah gelar yang diberikan Rasulullah karena kejujurannya. Abu Bakar termasuk Khulafah Rasyidin. Beliau mempunyai peran sangat penting dalam perjuangan dan pertumbuhan agama Islam. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses pemilihannya Abu Bakar dalam menjadi Khulafah Rasyidin. Sebelum beliau menjadi Khulafah Rasyidin, kabar Rasulullah menyebar dengan luas, menjadi peristiwa yang mengguncang umat Islam. Banyak umat Islam yang bingung, panik, dan tidak tahu arah. Siapa yang memimpin Islam? Siapa? Setelah umat Islam menerima kekerasan saat ditindak Rasulullah, para kaum Ansor segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah menentukan pemimpin baru. Sebagian darinya mengusulkan agar pemimpinan diserahkan kepada tokoh Ansor seperti Sa'ad bin Ubadah. Berita ini sampai kepada kaum muslimin, kaum muhajirin, sehingga Abu Bakar, dan Abu Ubaidah segera menuju Saqifah untuk memastikan proses pemilihan tidak menimbulkan perpecahan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Pada pertemuan itu, kaum Ansor berpendapat bahwa mereka berhak menjadi pemimpin karena mereka telah memberikan tempat dan perlindungan serta dukungan penuh kepada Rasulullah. Namun Abu Bakar memiliki sifat bijaksana, mengingatkan pesan Rasulullah dalam sabdanya bahwa para pemimpin umat Islam berasal dari kaum Quraisy. Beliau juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam agar tidak muncul perpecahan. Sesudah perdebatan yang sangat panjang, Abu Bakar mengajukan dua sahabat mulia. Siapa itu? Yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun Umar segera menolak dan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih baik atau lebih layak memimpin selain Abu Bakar karena beliau adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah.
Tuh. Umar kemudian mengajukan Abu Bakar, diikuti oleh Abu Ubaidah dan sahabat lainnya. Sehingga di titik itu kaum muslimin Saqifah sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang ditunjuk oleh kesepakatan musyawarah dari kaum muslimin. Tiga. Strategi Abu Bakar untuk memperluas agama Islam yaitu sebelum itu Abu Bakar menjabat selama 2 tahun pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Langkah-langkah yang beliau ambil dalam kepemimpinan yaitu antara lain seperti perang Ridho, pengumpulan Al-Quran, serta perluasan wilayah baru. Tuh. Selanjutnya, setelah Abu Bakar wafat, beliau digantikan Khalifah Rasyidin oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab Ibnu Nufail Ibnu Abdul Al-Uzza Ibnu Riyah Ibnu Qurt Ibnu Razah Ibnu Adli Ibnu Ra'ab Ibnu Lu'ay Al-Quraisy Al-Adawi. Beliau berasal dari keluarga terpandang dari suku Adi, salah satu rumpun Quraisy. Pada masanya Umar dikenal sebagai tokoh yang dipercaya kaumnya. Ia sering diutus sebagai duta kabilah, terutama untuk menyelesaikan perselisihan antara suku A dan suku B. Hal ini menunjukkan bahwa Umar telah dikenal sejak muda sebagai tokoh yang memiliki sifat cerdas, adil, dan bijaksana. Sebelum masuk Islam, Umar adalah penentang agama Islam dan seringkali beliau ingin membunuh Rasulullah SAW. Namun, setelah mendengar lantunan Al-Quran yang sangat merdu dari surat Al-Toha di rumah adiknya, hati Umar luluh dan ia memutuskan untuk membawa Islam. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipilih sebagai Khalifah Rasyidin berbeda dengan Abu Bakar, yang dimana Abu Bakar dengan cara musyawarah dan Umar bin Khattab dengan cara penunjukan langsung. Saya akan jelaskan. Umar menggantikan Abu Bakar Siddiq yang wafat pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Dan penunjukan langsung ini tidak semena-mena oleh Abu Bakar, melainkan Abu Bakar musyawarah dulu dengan sahabat-sahabat pentingnya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'id bin Zaid, serta tokoh-tokoh lainnya. Mayoritas dari musyawarah tersebut sepakat untuk memilih Umar menjadi pengganti setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, umat Islam sepakat memilih Umar sebagai khalifah yang kedua. Tetapi Umar menolak jabatan Khalifah Rasyidin tersebut karena menurutnya julukan tersebut dianggap terlalu panjang, sehingga Umar menggantikan gelar tersebut dengan nama Amirul Mukminin, atau bisa diartikan sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Sebuah istilah tersebut menggambarkan bahwa peran dia sebagai sosok pemimpin spiritual dan politik rendah hati dan tidak semena-mena dalam memimpin kaum beriman. Strategi dan substansi dakwah Umar bin Khattab yaitu pengembangan wilayah, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan, serta membentuk beberapa dewan. Setelah khalifah yang baru Utsman, kita akan berlanjut khalifah yang kedua yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Taif, Jazirah Arab pada tahun
579 Masehi, yaitu 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Utsman telah mendapatkan pendidikan yang sangat baik oleh orang tuanya. Bahkan Utsman ada sedikit dari mayoritas Arab yang bisa membaca dan menulis. Pada saat ayahnya meninggal, setelah ayah dari Utsman bin Affan meninggal, beliau meninggalkan banyak sekali warisan harta yang cukup besar hingga ia melanjutkan usaha ayahnya dan menjadi sosok muda yang sukses dalam membangun karir peninggalan ayahnya. Pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam, Abu Bakar adalah orang pertama yang beriman kepadanya. Sesudah kembali dari perjalanan bisnis ke Suriah pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan dan mengajaknya masuk Islam. Utsman pun menerima ajakan itu dan segera menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Proses pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah, yaitu beliau dipilih sesudah Khalifah Umar bin Khattab meninggal akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar tidak muncul langsung seseorang khalifah, tapi membentuk sebuah tim syura atau dewan musyawarah yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam, dan yang terakhir Talhah bin Ubaidillah. Proses pemilihan Utsman bin Affan menunjukkan tentang pentingnya prinsip musyawarah dalam sistem politik Islam. Utsman dipilih bukan karena wasiat atau paksaan, melainkan hasil kesepakatan para sahabat dan dukungan Islam secara umum. Substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan yaitu perluasan wilayah, standarisasi aturan, pengangkatan pejabat, dan pembangunan fisik. Setelah kepemimpinan Utsman bin Affan, kita akan lanjut mengenal Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah. Beliau adalah putra dari Abu Thalib yang juga merupakan paman Rasulullah. Dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Al-Ma'naf. Ali masuk Islam pada saat beliau masih kecil, antara usia 7 hingga 10 tahun. Ali termasuk orang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk agama Islam. Sejak awal penyebaran Islam, Ali bin Abi Thalib selalu setia mendampingi Rasulullah. Bahkan rela mengorbankan dirinya dengan tidur di tempat beliau pada malam hijrah ke Yastrib. Di medan perang, Ali terkenal sangat berani. Hampir di setiap pertempuran, Ali memegang panji Islam, sehingga beliau mendapat julukan As-Sadullah atau singa Allah. Sesudah Rasulullah wafat, Ali sering dimintai pendapat oleh para sahabat. Walau keras dalam perang, Ali dikenal penyayang dan dermawan, bahkan rela membagi makanan, padahal itu sebenarnya untuk keluarganya.
setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, Islam mengalami masa krisis politik. Situasi di Madinah penuh ketegangan karena munculnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan terkait kebijakan Utsman. Banyak tokoh-tokoh masyarakat dan sahabat mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menerima jabatan khalifah. Awalnya Ali menolak tawaran tersebut karena menyadari beratnya tanggung jawab di tengah kondisi politik yang memburuk. Namun desakan umat makin kuat hingga akhirnya Ali menerima jabatan itu dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun pemilihan Ali dilakukan melalui musyawarah dan baiat mayoritas, perjalanan pemerintahnya tidak berlangsung dengan lurus dan mulus, tapi melalui penuh ujian dan dinamika politik yang rumit dan sulit. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib yaitu reformasi kepemimpinan daerah, mengembalikan harta negara, menegakkan keadilan dan persamaan, mengutamakan dakwah dan persatuan. Di tengah konflik dan fitnah besar, Ali tetap menyeru umat Islam untuk menjaga ukhuwah. Ali tidak mudah terprovokasi dan mengutamakan perdamaian. Meski keras di medan perang, Ali dikenal bijak, penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Metode dakwah yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bentuk berikut, yaitu dakwah bilisan, dakwah bitadwin, dakwah biniyat, dakwah bihal, dan yang terakhir dakwah bi uswah hasanah. Sekian saya Gavin Asyam Saputra sebagai siswa S10. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.